Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para santri sekalian, kita baru saja menamatkan kitab Al-Akhlaq lil Banin jilid 4 dan kita memulai membuka kitab baru yang mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, bekal kita di kemudian hari, di mana tentunya bahwa pada dasarnya hidup kita ini akan berakhir kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab karya daripada Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Di mana Bidayatul Hidayah itu artinya memulai hidayah, memulai petunjuk. Karena itulah kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah sering kita baca, setidaknya kita membaca 17 kali ya. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah itu bertahap. Dari mulai kita ini diberikan hidayah yang disebut dengan hidayah hissiyah, hidayah insting. Hidayah kita Allah memberikan kepada seseorang berupa insting. Jadi tanpa dipelajari, tanpa dikasih tahu, siapapun makhluknya, apapun makhluk Allah, Allah berikan itu. Yaitu yang disebut hidayahnya hidayah insting. Awal pertama kita. Dan tentunya kita bukan hanya cukup seperti itu. Ya, karena kita adalah makhluk yang diberi akal, makhluk yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, maka perlu menaikkan hidayah-hidayah itu berikhtiar daripada kita ini supaya kita kembali fitrah, kembali suci, dan kembali kita menjadi hamba Allah yang sempurna. Dan itu tidak akan kita dapat kecuali dengan ilmu. Nah, karena itulah kita mudah-mudahan melalui pengajian ini, mulai kitab Bidayatul Hidayah ini kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran yang mudah-mudahan ini menjadi awal kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana itu diawali kita dalam hal niat mencari ilmu. Ketika niat mencari ilmu ini nanti ada petunjuk-petunjuknya dari Al-Imam Al-Ghazali, bagaimana beliau menunjukkan hakikat daripada ilmu itu sendiri. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini diawali daripada muqaddimah. Muqaddimah atau juga kadang disebut juga ini khutbatul kitab. Qul innal huda hudallah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah. Baik, kita mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi, lagi maha penyayang. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Segala puji bagi Allah haqqa hamdihi, yang sebenar-benarnya pujian. Tidak ada lagi yang patut dipuja, dipuji, hanya Allah. Kita tidak pantas dipuji, kita pantas dipuja. Kita tidak boleh memiliki keinginan untuk dipuji-puji. Komo pupujian mah, hayang kapuji kubatur. Nah itu tidak boleh. Karena yang berhak mendapatkan pujian itu hanya Allah. Maka di situ diawali kita memuji Allah. Alhamdulillah segala puji. Karena di situ ada lam lil istighraq, ya. Lam lil jami. Artinya segalanya hanya milik Allah pujian itu. Kita tidak patut mendapatkan pujian. Ya. Kalau orang sudah berusaha untuk mendapatkan pujian, kalau kata Sundanya mah pupujian, nah maka dalam beramal, dalam melakukan apapun dia tidak akan ikhlas. Karena hayang kapuji kubatur, ingin dipuji oleh orang lain. Mendapatkan pujian itu bisa melalaikan. Maka ketika kita melakukan apapun, jangan sekali-kali kita berharap pujian. Karena yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah. Ya, maka dari itu segala sesuatu kita awali, ya, bahkan dalam hal berdoa kita awali dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Maka dalam kitab ini disebutkan alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah haqqa hamdihi, yang sebenar-benarnya pujian. Yang kedua, jangan lupa dalam kehidupan ini, bahkan dalam berdoa itu, supaya doa kita diijabah itu awali dengan alhamdulillah, dengan pujian. Bahkan ya alhamdulillah ini juga dikutip juga oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab syukurnya itu, Abdulud dzikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Seutama-utamanya dzikir itu adalah mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita ingin berzikir, mendapatkan dzikir yang utama, maka bacalah la ilaha illallah. Nah, tapi kalau kita misalnya ingin berdoa dan tidak punya panjang doa yang hafal, maka banyak-banyaklah membaca hamdalah. Kata Nabi, Abdul doa alhamdulillah. Seutama-utamanya doa itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Maka orang yang pandai membaca hamdalah, yang melazimkan dirinya selalu memuji Allah, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang sangat pandai bersyukur. Nah, kita tahu orang yang pandai bersyukur, yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan selamanya ditambah dan ditambah lagi oleh Allah. Jadi mensyukuri nikmat itu penting. Ya. Bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penting sekali, supaya kita ini dalam kehidupan tidak terus-terusan mengeluh. Ya. Kita tidak terus-terusan berharap. Ya. Karena toh ketika kita ini ada di dunia ini, janganlah kita menjadi gusar kalau kita tidak punya uang. Toh masih punya beras misalnya. Janganlah gusar kita ketika kita punya beras. Toh kita masih ada nasi di rumah. Janganlah kita gusar kita ini dengan segala sesuatu yang ada, karena selama kita ini masih bisa makan, sehat, maka patut kita syukuri. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa
hidup dengan tentram, ibadah dengan tenang, dan kehidupannya dalam keadaan kegusaran karena dia mungkin saja tidak banyak bersyukur kepada Allah. Tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan, wardo bima qasamahullahu takun agnanas. Ya. Maka ridolah engkau dengan apa yang Allah berikan, yang Allah bagikan, takun agnanas. Niscaya kamu itu akan menjadi orang yang paling kaya di antara orang yang paling kaya. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi. Yang kedua, dalam kehidupan ini jangan lupa kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat dan salam semoga tercurah ya, kepada siapa? Kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk. Beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Beliau juga adalah seluruh sayyidul anbiya ya. Jadi beliau penghulu daripada para nabi, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi, kita bersolawat juga, mudah-mudahan solawat dan salam itu disampaikan juga kepada keluarganya. Wa ashabihi, dan para sahabatnya, mim ba'dihi, setelahnya, dan yaitu para pengikutnya, termasuk tentu solawat salam ini sampai kepada kita. Karena kalau kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi satu kali, kita mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan dikatakan ketika kita berdoa lalu kita tidak bersolawat kepada Nabi, ya bisa diragukan doa itu bisa diijabah. Ya. Karena diantaranya kunci daripada ijabah doa itu adalah kalau kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Jadi berikutnya maka beliau mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali, Fa'lam, wah ketahuilah, ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi, wahai orang yang paling atau sangat berminat, punya perhatian dalam hal apa? Dalam hal mencari ilmu. Hei para pencari ilmu, yang para penyemangat, orang yang punya kesemangatan kuat, ya, punya perhatian yang luas, perhatian yang kuat dalam mencari ilmu, ya. Al-mudhiru min nafsihi, ya. Yang punya itu yang telah menunjukkan kepada dirinya, pada dirinya, sidqor rogbati fihi, ya. Jadi mana dalam diri ditunjukkan dalam dirinya itu bahwa ada rasa sangat dahaga, ya, menunjukkan cita yang tinggi, ya. Sidqor rogbah fihi, ya, punya keinginan yang kuat, keinginan yang benar dalamnya, wa parto ta'atus ilaihi, dan kemudian juga ada rasa yang sangat dahaga. At-ta'atus atsun, ya, at-ta'atus itu sangat berdahaga kepada ilmu, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi mencari ilmu, punya cita-cita yang kuat mencari ilmu, punya perhatian kepada ilmu, karena kita tahu bahwa ilmu itu adalah kemuliaan, ilmu itu adalah derajat yang tinggi, sehingga kita berusaha untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya. Nah, perlu diperhatikan. Kata Imam Al-Ghazali, annaka in kunta taksidu bitolabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqadduma alal aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika
wa jam'a hutami dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Nah, ketahuilah ya, anakah kalau seandainya itu engkau berniat ya, mencari ilmu itu ingkun tataksidu bitolabil ilmi, mencari ilmu itu untuk al-munafasata, untuk hanya berlomba-lomba bersaing, berkompetisi saja. Wal mubahata, kemudian kita berharap dengan ilmu itu punya niatan supaya mendapatkan kemegahan. Mendapatkan apa namanya perhatian. Al-mubah, kemegahan dan perhatian. Menjadi orang at-taqaddum, menjadi yang terkemuka alal akron di antara kawan-kawan, di antara teman-teman. Wastimalata wujuhin nas ilaika, kemudian supaya orang itu perhatian menoleh kepada kamu, supaya kamu viral gitu. Orang-orang dengan ilmu yang kamu miliki itu orang perhatian, orang ramai terhadap dirimu, atau juga karena wajam ahutami dunya ya, bermaksud untuk menghimpunkan, mengumpulkan kekayaan dunia, la hutamid dunya fa anta sa'in, maka kamu pada saat itu sa'in, sedang berusaha dalam hal apa? Fi hadmi dinika, dalam hal menghancurkan agama. Dengan secara tidak langsung orang yang berniat mencari ilmu karena kemegahan, mencari ilmu karena ingin kemewahan, mencari ilmu karena ingin dipuji-puji orang, mencari ilmu supaya orang itu condong kepada kalian, maka itu semua akan secara tidak langsung antasain fi hadmi dinika, kamu berusaha menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika ya, dan juga kamu berusaha dalam hal itu membinasakan dirimu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan kamu berusaha untuk apa? Supaya jadi dalam hal ini kamu menjual akhiratmu. Ya. Dewi dunyaka, dengan duniamu. Sia-sia belaka kalaulah kita mencari ilmu hanya untuk itu. Ya, mencari ilmu hanya untuk kepentingan sesaat. Berlomba-lomba mendapatkan kemegahan, menjadi orang terkemuka di kalangan kawan-kawan, supaya orang menarik perhatian orang ramai, atau untuk kekayaan, pengumpul kemegahan dan mengumpulkan dunia, nah, maka itu sungguh menjadi bahaya. Ya, sungguh bahaya, karena pada saat itu kita sudah menghancurkan agama, merusak atau juga menghancurkan diri juga, bahkan kita termasuk orang yang menjual agama, menjual akhirat dengan agama, dengan duniamu. Bai'i akhiratika bidunyaka, yaitu menjual akhiratmu dengan duniamu. Nah, itu saja dulu sebagai pembuka ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharud dahirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.